Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia, pada kesempatan yang baik ini saya hendak menyoroti Malaysia sebagai negara pluralisme yang paling aman dan damai di dunia. Saya berani berkata demikian karena saya punya dalil alasan yang sangat kuat berikut ini. Namun sebelumnya saya hendak jelaskan makna pluralisme yang berdasar info dari Wikipedia, terdiri dari dua kata plural dan isme yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Jadi dari definisi tersebut nampak nyata bahwa Malaysia sangat memenuhi syarat sebagai negara yang sangat pluralisme tapi sangat amat damai, bebas dari konflik horizontal antar etnis dan agama, bahkan juga tidak ada kasus pemberontakan bersenjata yang biasanya dipicu oleh konflik antar kelompok etnis dan agama yang berebut kekuasaan. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber, ternyata orang China atau bangsa China di Malaysia populasinya cukup signifikan, yaitu sekitar 24,6%, menduduki posisi kedua setelah bangsa Melayu yang jadi mayoritas di Malaysia dengan presentase 67,4%, sedangkan posisi ketiga populasi bangsa India sekitar 7,3% dan suku bangsa lainnya 0,7% dari total jumlah populasi Malaysia sekitar 33 juta orang. Bila mana di negara lain kita mengenal ada istilah sebutan bangsa semisal bangsa Indonesia, bangsa Korea, bangsa Jepang, bangsa Cina dan berbagai bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi harap diketahui bahwa orang Malaysia tidak mengenal istilah bangsa Malaysia, akan tetapi lebih suka disebut rakyat Malaysia. Mungkin hal itu disebabkan karena komposisi besar tiga bangsa pribumi Melayu, bangsa China dan bangsa India yang juga merupakan representasi dari tiga bangsa besar di Asia, maka oleh sebab itu Malaysia juga dijuluki negara truli Asia. Jika di belahan bumi lain semisal di Timur Tengah yang mempunyai komposisi kuat yang membentuk homogensi bangsa Arab dan juga bangsa Afrika di benua Afrika, namun ternyata homogensi bangsa di Timur Tengah dan Afrika tersebut tidak menyebabkan terciptanya suasana yang kondusif, justru yang terjadi sebaliknya, mudah terjadi konflik perang saudara di kedua belahan bumi tersebut. Hal itu disebabkan karena lemahnya jiwa toleransi dan jiwa persaudaraan antar sesama bangsa bersaudara yang lalu menggerus rasa saling percaya. Ujung dari semua itu adalah rasa saling curiga dan membenci yang mudah disusupkan oleh pihak asing agar tercipta suasana saling bermusuhan lalu memicu perang saudara seperti biasa terjadi perang saudara di Timur Tengah dan Afrika yang tujuan utamanya mudah untuk mengeruk kekayaan alam seperti minyak bumi, tambang besi, batu bara, emas, perak, nikel dan lain sebagainya setelah terpecah belah menjadi negara-negara boneka ciptaan negara asing. Namun meskipun demikian, Malaysia yang mempunyai tiga komposisi besar bangsa di Asia, akan tetapi Malaysia adalah negara yang mempunyai stabilitas keamanan yang sangat baik, rukun dan harmonis sehingga Malaysia bisa menjalankan roda pembangunan dengan lancar. Itulah sebabnya Malaysia bisa melaju dengan cepat roda kemajuan perekonomiannya karena semua elemen utama bangsa dari tiga etnis besar tersebut mampu memusatkan diri untuk bekerja bersama meraih kejayaan bangsa dan negara. Dengan stabilitas keamanan yang mantap yang ditopang oleh pondasi toleransi yang kokoh sehingga suasana di Malaysia selalu kondusif, rukun dan damai, jauh dari konflik sosial dan horizontal serta tidak ada pemberontakan sehingga semua energi bangsa dan kekuatan finansialnya bisa tercurah sepenuhnya untuk pembangunan nasional jangka panjang dan berkelanjutan. Salah satu dari bukti betapa kuatnya jiwa toleransi Malaysia yang pluralis dengan setiap komponen bangsa diberi ruang kebebasan bagi tiga komunitas etnis besar yaitu Melayu, Tionghoa dan India untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan identitas diri masing-masing etnis tersebut dalam mempertahankan ciri khas bahasa setiap etnis karena secara logika dasar bahwa bahasa adalah identitas utama sebuah bangsa atau etnis. Dengan toleransi yang kuat antar etnis itu menunjukkan bahwa Malaysia sudah dewasa dan matang sebagai bangsa dan negara sehingga tak perlu khawatir terjadi gesekan sosial akibat ego kelompok etnis yang biasanya dipicu saling curiga yang akarnya adalah jiwa toleransi yang lemah karena tergerusnya sikap saling percaya sebagai sesama anak bangsa. Salah satu bentuk toleransi yang menonjol di Malaysia yaitu adalah setiap etnis diizinkan mendirikan sekolah berbasis etnis tertentu dan dengan bahasa pengantar etnis tersebut. Misalnya etnis China Malaysia diperbolehkan atau diizinkan untuk membuka sekolah khusus buat etnis China sebagai bahasa pengantar untuk proses belajar mengajar dengan menggunakan bahasa China. Itulah sebabnya boleh dikata etnis China di Malaysia mempunyai keberuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan etnis China dari negara lain. Dengan mengizinkan setiap etnis membuka sekolah khusus buat etnisnya tersebut, Malaysia telah menjaga hak asasi manusia bahwa setiap suku bangsa Melayu, China dan India berhak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas bangsanya masing-masing dengan bersekolah menggunakan bahasa aslinya.
Akan tetapi sistem pendidikan berbasis etnis tersebut belum tentu cocok diterapkan di negara lain apabila belum ada dasar toleransi yang kuat dan tingkat kedewasaan yang tinggi dalam berbangsa dan bernegara yang konsep utamanya adalah demokrasi dengan menghargai dan menghormati pendapat orang lain dan etnis yang berbeda. Tak hanya dalam sistem pendidikan, dalam sistem politik pun Malaysia juga menerapkan pola sektarian yaitu partai politik berbasis etnis dan agama namun tetap dalam koridor lem perkuat sikap toleransi dan demokrasi dengan tingkat kedewasaan yang tinggi sehingga Malaysia tetap stabil, aman, rukun dan damai jauh dari friksi sektarian seperti yang banyak terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.